Kelas 11 IPA metode 5, kita akan melanjutkan materi trigonometri di matematika peminatan. Kita akan lanjut ke persamaan trigonometri, tetapi kamu harus memahami pengantar atau pendukung dari persamaan trigonometri, yaitu inverse fungsi trigonometri. Nah, jika Y sama dengan sin X untuk minus 90 derajat sampai 90 derajat, maka X ditulis sin pangkat min 1Y atau inverse sin Y, itu membacanya ya. Dan jika Y sama dengan cos X, maka nilai X bisa dicari dengan inverse cos Y atau ditulis cos pangkat min 1Y. Demikian juga di Y sama dengan tangen X, maka X ditulis tangen pangkat min 1Y atau inverse tangen Y. Nah, nanti juga kita akan menggunakan istilah arcus, sebenarnya ditulis ARC ya. Nah, maksudnya apa? Kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, sinus pangkat min 1 dari setengah akar 3 atau inverse sinus setengah akar 3. Maksudnya ini apa? Sinus berapa yang menghasilkan setengah akar 3? Nah, sinus berapa itu? 60 derajat. Maka kamu tulis jawabannya 60 derajat. Nah, cara penulisan lain yang umum dipakai untuk ini begini. Arcus sinus setengah akar 3. Boleh. Dia nggak menggunakan pangkat min 1, tetapi menggunakan kata ARC, membacanya arcus. Berarti arcus sinus setengah akar 3 adalah 60 derajat. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Inverse sinus 0. Sinus berapa yang menghasilkan 0? 0. Ya, tambah. Sinus berapa yang menghasilkan setengah akar 2? 45 derajat. Oke, satu lagi. Inverse sinus setengah akar 3. Artinya arcus sinus setengah akar 3 berapa? 60 derajat. Tambah. Kemudian arcus sinus setengah atau inverse sinus setengah adalah 30 derajat itu ya. Oke. Baru tinggal menjumlahkan 0 tambah 45 tambah 60 tambah 30 adalah 135. 135 derajat. Kalau mau disuruh ubah ke pi, ubah aja ke pi. Nah, misalnya jadi begini. 135 per 180 pi. Begitu ya waktu kelas 10 ya. Mengubahnya ke pi. Atau sama-sama bagi 45, 3 per 4 pi. Oke, itulah jawaban untuk nomor yang kedua. Sekarang nomor yang ketiga. Nah, sinus daripada arcus cos 5 per 13. Nah, artinya cos berapa yang menghasilkan 5 per 13? Nilai ya, kosinus yang menghasilkan nilai 5 per 13 kan bukan sebuah sudut istimewa. Jadi kita coba gambar dulu dalam salib sumbu, maaf, dalam segitiga siku-siku maksud saya. Nah, misalnya di sini alfa. Oke. Kosinus 5 per 13 yang mengapit atau di samping 5, miringnya adalah 13. Kosami ya. Nah, sisi depannya kita cari pakai Pitagoras waktu kelas 10. Berarti 13 kuadrat kurang 5 kuadrat adalah 144. 169 kurang 25, 144. Akarnya adalah 12. Jadi sehingga boleh kita lengkapi sih begini dulu segitiga siku-sikunya. Artinya waktu menjawab sinus daripada arcus cos 5 per 13, kita anggap dulu begini, sinus bahwa arcus cos 5 per 13 kita misalkan alfa. Jadi kan kita nggak bisa menebaknya apakah 60, apakah 45, atau malah bilangan sudut dalam bentuk bilangan rasional. Oke. Nah, kemudian baru kita buat dulu sin, hasilnya ini kita anggap alfa. Oke, alfanya ya seperti ini. Berarti sinus alfa kan arcus cos 5 per 13 tadi kita simbolkan adalah alfa. Di mana cos alfa adalah 5 per 13.
Ya. Nah, kemudian berarti sinusnya adalah 12/13. Jadi jawabannya 12/13. Ya. Oke, kita masuk ke soal berikut. Oke, soal yang keempat. Kotangan dari arkus cos 4/5 sama seperti yang tadi. Kamu buat dulu misalnya kotangen arkus cos 4/5. Cos berapa yang menghasilkan 4/5? Kita anggap aja cos theta. Oke, begitu ya. Nah, tetanya yang mana? Kita buat lagi segitiga siku-siku. Oke, karena kan kalau perbandingan sinus kosinus tangen itu sebenarnya adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke, nah kemudian kita anggap ini theta. Cos kan depan, samping per miring. Sampingnya ini, miringnya ini. Nanti kamu cari yang sisi siku-siku satu lagi ini adalah 3 pakai Pitagoras kan? 11 IPA mestinya nggak usah lagi diajari bagian itu. Nah, sehingga kotangen theta, yang kita cari kan kotangen theta. Berarti kotangen theta adalah kebalikan dari tangen theta. Kalau tangen kan depan per samping. Berarti kotangennya adalah samping per depan. Berarti 4/3. 4/3 lah jawabannya. Oke, soal terakhir sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri. Oke, tangen inverse tangen 1 tambah inverse tangen dari tangen pi/4. Maksudnya ini apa? Tangen, kita ikuti dulu. Inverse tangen 1 berapa? Artinya tangen berapa yang menghasilkan 1? 45 derajat. Berarti tangen, ini hasilnya 45. Tambah arkus tangen atau inverse tangen 45 berapa? Pi/4 kan 45. Inverse 1 begini ya. Berarti tangen 45 berapa di sini? 1. Arkus tangen 1 adalah 45 derajat tambah 45 derajat atau 1 tambah pi/4. Demikian pengantar untuk persamaan trigonometri dengan topik inverse fungsi trigonometri. Kita lanjutkan sekarang ke persamaan trigonometri.